Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul bergabung dalam majelis kajian untuk malam ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, tuntunan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir nanti. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita untuk kajian Sirah Nabawiyah ini pada pekan ini qadarullah topiknya temanya adalah Isra dan Mi'raj, kekuatan spiritual Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, masih berdekatan dengan Isra Mi'raj pada hari Kamis kemarin. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, mudah-mudahan setiap detik yang kita alami, yang kita jalani itu berbuah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dan mendatangkan barokah bagi kita semua dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di pertemuan malam hari ini kita sampai pada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dalam bahasa manusia sudah betul-betul tidak memiliki ruang gerak yang berarti. Jika kita analisa kemarin sempat disampaikan, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalami pemboikotan selama 3 tahun yang oleh orang-orang Quraisy diberlakukan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga berdampak pada habisnya seluruh harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan sekedar bangkrut atau nggak punya uang. Ini betul-betul habis hartanya, tidak tersisa. Dan teman-teman yang Allah muliakan, tidak selang lama setelah harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis, kemudian sang paman yang bernama Abu Thalib wafat. Dan terlebih lagi yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sakit hati, ya, terluka hatinya itu ketika kenyataannya Abu Thalib belum bisa masuk Islam, dan itu jadi kesedihan yang semakin menambah luka hati Nabi semakin menganga, dan ini sampai mendatangkan teguran dari Allah Azza wa Jalla karena sikap Nabi yang mungkin dalam kasus ini terlalu sedih, sampai kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, urusan hidayah itu urusan Allah. Dan engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu kaidah. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, wafatnya Abu Thalib ini berdampak pada semakin kejamnya, semakin dahsyatnya siksaan, intimidasi, diskriminasi, dan perlakuan yang aniaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di mana mereka semakin berani. Karena backingan Nabi yang bernama Abu Thalib sudah tidak ada.
Ini kalau mungkin dibahasakan pucuk dicinta ulam tiba bagi orang-orang Quraisy. Mereka berharap Abu Thalib melepaskan diri dari melindungi Nabi Muhammad SAW. Kini sang Abu Thalib wafat. Ini sudah ya tadilah pucuk dicinta ulam tiba bagi orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak selang lama setelah sang paman meninggal, sang paman wafat, kemudian menyusul istri tercintanya Nabi SAW yang bernama Khadijah. Pelipur lara, penyejuk mata, penenang hati, penenang jiwa, ini sudah tiada. Ini tentu menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi Nabi SAW. Jika dulu dakwah di luar rumah, dicaci, dimaki, dihina, dianiaya, pulang ke rumah masih ada pelipur laranya, masih ada pengobat hatinya, masih ada penenang jiwa. Kini setelah babak belur di luar, apalagi kekejaman Quraisy makin dahsyat, pulang ke rumah sepi. Tak ada lagi teman ngobrol, teman curhat, teman sharing, teman diskusi. Kini tidak ada. Sepi sudah di rumah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tentu ini menjadi tekanan tersendiri bagi Nabi SAW. Bagaimanapun Nabi manusia biasa yang membutuhkan ketenangan, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan pasangan, dan kini pasangan satu-satunya yang beliau miliki wafat pula. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika kondisi Mekah tidak lagi kondusif, tidak lagi memiliki ruang gerak untuk Nabi SAW melakukan aktivitas dakwah di kota Mekah. Ruang geraknya sudah tidak ada. Bukan sekedar sempit, tapi sudah tidak ada ruang gerak yang bisa Nabi lakukan SAW di kota Mekah. Tidak ada. Semuanya stuck mentok. Sampai akhirnya beliau berangkat ke Taif. Alih-alih di Taif mendapatkan pembelaan, dukungan, bantuan, ternyata di Taif tidak jauh lebih sama dengan kota Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Taif sampai menolak dakwah Nabi. Bahkan tidak hanya menolak, mengusir Nabi SAW. Bahkan tidak hanya mengusir, Nabi SAW dilempari oleh orang-orang Taif. Saking ingin puasnya begitu memperlakukan Nabi dengan cara yang sangat aniaya, tidak hanya sekedar mengusir, tidak hanya sekedar mencaci maki, tidak hanya sekedar tidak mau menjamu Nabi SAW, tapi langsung dilempari pakai batu. Ceritanya kemarin sudah dibahas sampai Nabi SAW mengadukan hal ini semua kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimatnya, ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Rabb, aku adukan kelemahan kekuatan. Wahilati wa qalili hilati, dan sedikitnya upayaku, wahawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ungkapan ini ungkapan yang dalam bahasa kita mungkin sudah habis sudah. Ikhtiar sudah habis. Ikhtiar sudah maksimal. Ikhtiar sudah sampai pada batas yang mampu Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ujung kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kata Nabi, ila man takulani, ya Rabb, hendak dibawa kemana aku ini pergi? Ila ba'idin yatajahamuni, ke tempat yang jauh dalam kurung Taif, yang mereka menolakku, mereka mengusirku, mereka membenciku, atau ila aduwin, atau kepada musuhku yang lama dalam kurung kota Mekah, yang malaktahu amri, yang telah engkau berikan kekuasaan untuk menguasaiku, yang engkau telah berikan kekuasaan kepada mereka untuk menguasai diriku. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ungkapan Nabi yang sudah serah Allah, dia mau diganain, mau diapain, mau seperti apa, mau bagaimana, monggo lah terserah. Sampai ada kalimat terakhir yang cukup indah, dan ini merupakan bentuk kepasrahan total kepada Allah Azza wa Jalla, keridhaan yang total kepada Allah Azza wa Jalla, dan betul-betul karakter seorang hamba yang semestinya dan seharusnya. Kualitas inilah yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni kalimat Nabi, kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun alayya ghadab fala ubali. Ya Rabb, selama engkau tidak murka kepada saya, selama engkau tidak marah kepada saya, selama engkau senantiasa ridho kepada saya, mau dikirim lagi ke Taif, saya tidak peduli. Mau dikirim lagi ke Mekah, saya pun tidak jadi masalah. Bagi saya, mau ke Taif, mau ke Mekah, tidak ada masalah, selama engkau tetap ridho, tetap tidak murka kepada. Ini komitmen seorang hamba kepada Tuhannya. Dan komitmen inilah yang kemudian menjadi buah dari setiap ujian yang telah Nabi lalui.
Sebuah komitmen di mana kepasrahan total, keridhaan total terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini mentalnya, ini value-nya, sehingga Nabi telah sukses, Nabi telah berhasil, Nabi telah sampai pada puncak tertinggi kesabaran seorang hamba. Illam yakun alayya ghadab fala ubali. Yang penting engkau tidak murka, apapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, saya tidak peduli. Apalah artinya kenikmatan jika itu tidak mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Apalah artinya kekuasaan jika itu tidak mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Apalah artinya kebahagiaan duniawi jika kebahagiaan duniawi hanya sekedar mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla? Maka bagi Nabi, yang penting Allah tidak murka, itu sudah mencukupi. Dan inilah mental yang diharapkan oleh seorang hamba dengan ujian demi ujian yang hamba hadapi. Jadi mentalnya di situ. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah semua dialami oleh Nabi, Allah berikan kebahagiaan, sebagaimana kemarin saya sampaikan, ada adas yang masuk Islam, ada para jin yang juga masuk Islam. Sampai pulang ke Mekah, teman-teman yang Allah muliakan, itu beliau meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Suwaka ya, Aslum. Minta perlindungan kepada Mut'im bin Adi, dan alhamdulillah Mut'im bin Adi memberikan perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilindungi Nabi. Bahkan anak-anaknya Mut'im bin Adi itu melakukan pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai cukup detail, dari depan, belakang, kanan, kiri, itu semuanya itu masya Allah. Nabi mendapatkan perlindungan betul dari Mut'im bin Adi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Mut'im bin Adi ini setelah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai bahasa Nabi itu, kalau Mut'im bin Adi masih hidup ketika perang Badar, itu Mut'im bin Adi akan diberikan otoritas untuk menentukan mau seperti apa tawanan perang. Cuman saya Mut'im bin Adinya sudah tidak ada. Jadi Nabi ingin membalas kebaikan Mut'im bin Adi, namun tidak kunjung bisa terjadi karena Mut'im bin Adi keburu wafat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Mut'im bin Adi yang telah memberikan sedikit bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya kembali ke kota Mekah, walaupun himpitan, kesulitan makin terasa bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu Nabi tetap jalani, karena tadi sudah ada komitmen. Illam yakun alayya ghadab fala ubali. Jika engkau tidak marah kepadaku, tidak murka kepadaku, apapun kondisinya saya siap. Saya ridho. Saya tidak peduli apapun keadaan yang menimpa saya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena sudah ada komitmen itu, maka kembali ke Mekah ya Nabi enjoy saja. Nabi enjoy, Nabi menikmati suasana di kota Mekah dengan segala bentuk intimidasi, kekejaman, tantangan dari orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya harus ada hiburan bagi Nabi yang lebih maksimal. Hiburan yang lebih membuat Nabi melupakan seluruh kesedihan dan melupakan seluruh tantangan, dan betul-betul memiliki komitmen untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jiddiyahnya maksimal. Itu harus ada. Kenapa harus ada? Ya, satu, karena ini bagian dari reward, hadiah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai tambahan semangat, tambahan motivasi untuk agenda-agenda dakwah yang jauh lebih dahsyat. Karena ini akan ada jauh lebih dahsyat ketimbang pemboikotan, ketimbang wafatnya Abu Thalib, ketimbang wafatnya Khadijah, ketimbang diusir oleh orang-orang Taif, akan ada ujian yang jauh lebih dahsyat. Maka mental, jiwa, kekuatan hati, kekuatan spiritual harus jauh lebih kuat. Tapi caranya tidak boleh biasa. Caranya harus luar biasa. Saya ulangi, caranya harus luar biasa untuk sampai pada hasil yang maksimal. Sebuah kekuatan spiritual yang betul-betul mapan, mumpuni, dan luar biasa. Caranya tidak boleh asal. Caranya tidak boleh kaleng-kaleng. Jadi memang harus dahsyat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana cara yang kemudian Allah tetapkan bagi Nabi Muhammad SAW agar terciptanya kekuatan spiritual yang betul-betul dahsyat? Maka sebagaimana tema hari ini, teman-teman yang Allah muliakan, kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, kekuatan spiritual Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak detail, Pak, karena kalau didetailkan ya cukup panjang nantinya. Coba saya ringkas. Hanya intinya bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, poin Isra Mi'raj ini adalah hiburan sekaligus mematangkan kembali kekuatan spiritualnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengokohkan, menguatkan kekuatan spiritual Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti seperti apa kita lihat. Teman-teman yang Allah muliakan, satu-satunya surat di dalam Al-Quran di mana surat ini diawali dengan kalimat Subhana. Itu hanya satu surat, satu ayat maksudnya. Jadi tidak ada surat yang lain, tidak ada ayat yang lain yang menggunakan kalimat, tidak ada surat yang lain yang diawali dengan kalimat Subhana. Itu pasti, tidak ada. Kalau ada pun ya derivasinya derivasinya bukan di kalimat subhana, tapi lebih ke sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, misalkan di surat As-Saff, atau yusabbihu lillah itu di surat Al-Jumu'ah, atau di kalimat sabbihisma rabbikal a'la dengan menggunakan fi'il amr dalam surat Al-A'la. Jadi kalau berbicara tentang kalimat subhana ya hanya satu surat saja. Yani surat Al-Isra, surat ke-17 ada kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah dan seterusnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, saya perlu garis bawahi di poin ini. Subhanalladzi asra. Ada kalimat subhana, satu. Yang kedua asra. Yang ketiga lailan. Ini yang tiga item yang ingin saya coba pertegas. Pertama, kalimat subhanalladzi, maha suci Allah yang. Kenapa harus diawali kalimat subhana? Karena isi berita yang sedang dipaparkan, yang sedang dijelaskan, isi beritanya berkali-kali lipat tidak logis. Itu isi beritanya. Jadi kalimat subhana itu isinya sedang membawa berita, yang berita ini unlogic. Betul-betul tidak logis, betul-betul tidak rasional. Itu kalimat subhan. Sehingga pada akhirnya nanti juga kita akan mengenal betapa susahnya orang-orang untuk menerima informasi ini. Susah sekali. Bahkan tidak hanya orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelaslah itu karena memang orang kafir. Ini orang Islam saja. Sebagiannya pun meragukan cerita Nabi SAW yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Karena muskilah betul ini bahasanya, muskilah betul, aneh betul, mustahil betul. Bagaimana mungkin jarak yang sekian bulan bisa ditempuh, ini bisa ditempuh hanya dalam waktu satu malam saja, kurang malah dari satu malam. Nggak cuman itu, nggak tanggung-tanggung, ngaku-ngakunya kan sampai menembus langit, itu kan nggak logis. Makanya orang-orang kafir jelas menolak, sampai mereka ketawa terbahak-bahak ketika mendengarkan cerita Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Sebagian kaum muslimin pun agak terpengaruh, wah ini kalau yang ini nih agak susah menerimanya. Ini sih, masa perjalanan berbulan-bulan kok bisa selesai hanya dalam waktu satu malam, kurang. Kecuali ada beberapa sahabat yang komit dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti saya bahas lebih detail. Intinya ada beberapa sahabat yang masih komit berkaitan dengan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi kembali kepada subhana. Subhana digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggambarkan bahwa isi berita yang akan dibahas itu betul-betul tidak logis, tidak rasional. Makanya yang dipuji bukan Muhammadnya, tapi Allahnya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan. Ini kalimatnya harus memperjalankan. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi. Fi'il yang harus ada objeknya, harus ada maf'ul bihnya. Asra, memperjalankan, bukan berjalan. Kalau berjalan, itu nanti yang menjadi fa'il, yang menjadi subjek adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya jalan. Itu kalau menggunakan kalimat jalan. Makanya tidak boleh menggunakan kalimat jalan. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu melakukan ini. Bukan Nabi Muhammadnya, tapi hanya Allah yang mampu. Makanya kalimatnya asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa praktisnya, teman-teman, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi itu pasif. Pasif. Artinya tidak melakukan aktivitas yang mengerahkan daya upayanya, kecuali apa yang Allah tetapkan itu yang Nabi alami. Kata Allah begini, ya begini. Kata Allah begitu, ya begitu. Kata Allah ABC, ya ABC. Kasarnya begitu.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu subhanalladzi asra. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Allah? Karena hanya Allah yang mampu. Nggak mungkin yang lain mampu untuk melakukan hal dahsyat seperti ini. Yang ketiganya ada kalimat lailan pada waktu malam. Artinya bukan siang hari, tapi dalam waktu di waktu malam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu kurang lebih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nanti teman-teman mungkin bisa buka literaturnya lebih detail di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem. Kalau pakai Google Map, mungkin teman-teman bisa cross check sendiri lah barangkali. Kalau pakai Google Map itu jaraknya 1471,6 km. Itu pakai Google Map saya. Mungkin masing-masing Google Map beda-beda. Cuman kalau pakai Google Map saya itu 1471,6 km. Itu jarak tempuhnya sekitar 15 jam 30 menit. 29 sampai 30 menit. 15 jam 29 menit. Itu jarak tempuh dari Mekah ke Yerusalem. 15 jaman lah kurang lebih. Dan sekitar 1471,6 km. Atau ya digenapi lah 1.500 biar gampang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 1.500 km dari Mekah menuju Yerusalem. Itu kalau pakai kendaraan onta, itu bisa sampai sekitar 2 bulanan. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung ini kecepatan onta dan tergantung serius atau tidak orang yang melakukan perjalanan. Kalau banyak santainya, banyak istirahatnya, bisa jadi jauh lebih lama. Tapi kalau mau lebih cepat bisa juga. Kalau memang betul-betul si pengendara untanya progres dan semangat untuk melakukan perjalanan, mengurangi istirahat, mengurangi makan, mengurangi tidur, bisa. Tapi ya secepat-cepatnya onta melakukan perjalanan ke Yerusalem, tetap butuh beberapa hari. Betul-betul beberapa hari. Makanya orang-orang Mekah tidak begitu percaya dengan apa yang Nabi sampaikan, karena mustahil perjalanan ini hanya dilakukan hanya dalam waktu 1 malam. Itu mustahil. Karena nggak ketemu, nggak linear. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Dari Mekah menuju Yerusalem dengan jarak 1.500-an kilometer. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau menggunakan teori fisika, nanti mungkin bisa di-sharing dengan teman-teman ya, kaitan dengan fakta betulnya atau tidak. Saya juga ini browsing. 1 detik kecepatan cahaya itu bisa menjangkau 300.000 km. 1 detik pada tring itu 300.000 km. Kalau 1 detik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sedangkan jarak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempuh itu sekitar 1.500-an. 1 detik bisa menjangkau 300.000 km, sedangkan jarak yang harus Nabi tempuh hanya 1.500. Bukan 15.000, bukan 150.000, tapi hanya 1.500 km. Sedangkan sekali lagi jarak tempuh 1 detik kecepatan cahaya bisa menempuh jarak sekitar 300.000 km. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kalau pakai hitungan begitu. Kalau 1.500, sedangkan 1 detik itu bisa menjangkau 300.000 km, berarti jarak durasi tempuh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami itu hanya 0,005 detik. Nggak nyampe 1 detik sekalipun, 0,005 detik. Artinya Nabi belum nyampe 1 detik sudah sampai dari Mekah menuju Yerusalem. Masya Allah. Kalau hitung-hitungan secara matematika kecepatan cahaya. Nanti jadi pertanyaan, memang Nabi melakukan perjalanan secepat cahaya? Jawabannya, iya. Bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tahu dari mana datanya? Teman-teman yang Allah muliakan, masyhur dalam banyak hadis sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengendarai hewan. Hewan ini namanya buraq. Ba-ro, alif, qaf, buraq. Kenapa disebut buraq? Bapak Ibu yang Allah muliakan, buraq ini diambil dari kalimat al-barqu. Mungkin teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat ke-20. Ada kalimat yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi dan seterusnya. Yakadul barqu, hampir saja kilat
menyambar absarohum, mata-mata mereka. Jadi barku diartikan sebagai kilat. Buraq itu isim tafdilnya, segat mubalaghahnya, kalimat yang hiperbolis. Jadi kalau barkun itu kilat, maka buraq kecepatannya melebihi kilat. Kilat saja sudah cepat, ini melebihi kilat. Kalau apa? Passing apa DC ya DC punya The Flash ya. Kalau ini jelas teleportasinya beneran, dan ini tidak pakai kekuatan listrik, ini betul-betul pakai kekuatan cahaya, dan Allah izinkan dengan hewan bernama buraq. Buraq ini hewan, sejenis hewan, kulitnya berwarna putih. Dia lebih kecil daripada bigol. Bigol itu peranakan kuda dengan keledai. Jadi kuda sama keledai kawin, anaknya bigol. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, buraq ini lebih kecil daripada bigol. Tapi lebih besar daripada buraq ini ya. Buraq ini lebih kecil daripada bigol, tapi lebih besar daripada keledai. Itu buraq. Sekali lagi punya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi wajar kalau Nabi dari Mekah menuju Yerusalem hanya butuh waktu 0,005 detik. Karena hewannya memang punya kecepatan yang sangat dahsyat. Yang kedua yang perlu juga teman-teman pahami bahwa Nabi Muhammad itu kan diapit oleh malaikat Jibril alaihi salam. Artinya dibawa oleh malaikat Jibril. Guide-nya itu malaikat Jibril. Tour leader-nya itu malaikat Jibril alaihi salam. Itu juga kan terbuat dari cahaya. Jadi Jibrilnya dari cahaya, buraq punya kecepatan cahaya. Ya Nabi Muhammad wajar kalau kemudian beliau melakukan perjalanan, dan perjalanan itu secepat cahaya durasinya. Tentu ini sekali lagi diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Nabi Muhammad SAW naik kendaraan, kemudian diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehingga proses perjalanannya betul-betul lancar. Nggak ada hambatan, lancar selancar-lancar. Dari Mekah menuju Yerusalem, Nabi melakukan perjalanan dengan lancar. Nyampe di Yerusalem, Allah Azza wa Jalla menunjukkan Yerusalem sampai akhirnya dikumpulkannya seluruh Nabi untuk sholat bersama Nabi Muhammad SAW, dan sholat ini diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, manusia belakangan, tetapi jadi imam seluruh Nabi yang notabene hidupnya lebih dulu daripada Nabi SAW. Ini diantara keutamaan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu proses Isra-nya. Saya tidak detailkan ya. Nanti sebetulnya kalau mau didetailkan tuh ada pilihan minum susu, minum khamar, pembelahan dada lagi. Tapi tidak saya bahas dulu, mungkin nanti lebih detail di poin. Teman-teman yang Allah muliakan, ini masuk di proses pertemuan dengan para nabi. Ini saya ngejar poin ini. Jadi Nabi SAW setelah selesai Isra, Nabi Allah Muhammad mempersiapkan diri untuk Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi mau naik, ini beda kan tentunya. Kalau Isra itu horizontal dari Mekah Yerusalem. Tapi kalau Mi'raj naik minad dunya ila Sidratil Muntaha. Dunia startnya, endingnya, finishnya di Sidratil Muntaha. Itu perjalanan Mi'rajnya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan dulu. Di surat Al-Ma'arij ayat keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa durasi naik dari bumi sampai ke langit ke-7 lah, atau sampai keharibaan Allah Azza wa Jalla, itu tidak bisa selesai hanya dalam waktu yang singkat. Jangankan kaliber manusia, ini kaliber malaikat saja. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'arij ayat keempat, ta'rujul malaikatu warruh, dan naik para malaikat serta malaikat Jibril alaihi salam, ruh di situ malaikat Jibril, maka naiklah para malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla fi yaumin, itu seharian butuh waktu. Kaliber sahabat itu butuh waktu seharian. Itu levelnya malah ikat seharian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kalau levelnya malaikat yang punya kecepatan cahaya, yang punya kecepatan cahaya saja itu butuh waktu sehari.
Lantas bagaimana dengan manusia? Dilanjutkan ayatnya, karena miqdaruhu, adapun hitung-hitungan manusiawinya itu bisa ditempuh dalam waktu khamsina alfasanah, 50.000. Jadi jaraknya itu bisa ditempuh kalau kita punya umur 50.000 tahun. Itu naik doang. Kalau naik turun 100.000. Harus punya umur 100.000 tahun. Itu pun cuma buat naik sama turun. Nyampe di bumi mati. Itu 100.000 tahun baru bisa demikian. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi kaidah bahwa betapa lamanya proses mi'raj seharusnya. Level malaikat saja butuh waktu sehari. Ini kalau diilustrasikan dengan pendekatan sains bisa saja, Mbak. Cuman saya tidak terlalu ingin jauh. Intinya perjalanan mi'raj Nabi ini jelas mukjizat. Kenapa? Karena tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Tidak mungkin, mustahil. Jarak tempuh yang bisa dilakukan hanya dengan 50.000 tahun, itu mustahil dilakukan manusia manapun. Hatta Adam sekalipun, kalau hanya menggunakan kekuatan dirinya. Oh, Nabi Adam umurnya cuma ribuan tahun, Nabi Yunus 950 tahun, Pak. Ini 50.000 tahun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menuju naiknya ke langit ke-7 atau mi'raj. Teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu ada, saya kasih gambaran bahwa kenapa Nabi harus ketemu dengan para Nabi dalam proses mi'raj. Teman-teman yang Allah muliakan, yang jelas, Nabi ketemu dengan para Nabi itu tidak sekedar say hello. Hello Adam, hello Aman. Tidak sekedar hello Isa, hello Yahya, hello. Numpang lewat, enggak. Saya rasa tidak demikian adanya. Makanya nanti penjelasan detail dari Imam As-Suyuti berkaitan dengan apa hikmah Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang 8. Kan totalnya 8 yang ditemui oleh Nabi. Nabi Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Ini 8 nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Masing-masing satu, hanya langit kedua yang ada 2 nabi di dalam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini tidak mungkin sekedar sehil. Berarti ada sesuatu yang menjadi entry point dalam pertemuan ini. Jawabannya iya, yakni sharing pengalaman dan ruhiyah. Saya kasih ilustrasi teman-teman. Kalau ada orang, katakanlah masih muda belia, gitu, terus punya masalah dalam rumah tangga, saya rasa solusinya adalah datang ke orang untuk bertanya, untuk mencari solusi. Kenapa? Karena bagaimanapun, walaupun orang tua secara titel mungkin di bawah kita, tetapi bicara pengalaman kan menang. Orang itu pasti menang pengalaman, menang umur, itu udah nggak bisa dibantah. Namanya orang tua pasti menang pengalaman, menang umur. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ujian yang sedemikian rupa itu tidak punya teman curhat, teman ngobrol kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun banyak ayat yang Nabi terima tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Nuh, pengorbanan Nabi Lut alaihi salam, tapi kan semua itu hanya sebatas cerita. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, Allah menceritakan tentang Ibrahim, Allah menceritakan tentang Adam, Allah menceritakan tentang Yahya, tentang Isa, Allah menceritakan tentang Yusuf, Allah menceritakan tentang Ibrahim, tentang Harun. Itu semuanya baik cerita. Baik cerita. Allah menceritakan lewat wahyunya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang namanya cerita tetap beda, sensenya beda. Nggak ketemu dengan ketemu itu tetap beda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ketemu dengan para nabi tadi. Kalau biasanya dapat cerita tentang sosok Adam, sosok perjuangan Adam, biasanya mendapatkan informasi wahyu tentang sosok Yahya, sosok Isa, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Nabi Musa alaihi salam, sampai banyak ayat yang menceritakan tentang sosok Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mungkin dominasi Nabi Musa itu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan qasasul anbiya atau kisah-kisah para nabi. Itu dominasinya dari Nabi Musa alaihi salam. Kalau tadinya biasanya hanya mendengar cerita Nabi Musa, dalam proses mi'raj Nabi ketemu dengan mereka. Ini akan membedakan sisi ruhiyah. Kalau hanya sekedar sharing pengalaman, bisa by phone, bisa online. Tapi kalau ketemu, tesnya beda. Sensinya beda. Rasanya lain. Itu kalau ketemu. Makanya Nabi harus ketemu dengan para Nabi sebelum, terutama yang 8. Hanya ada sharing pengalaman, sharing ruhiyah. Setidaknya gini lah, Mbak. Nih,
mungkin peluang yang bisa kita pahami, hikmah yang bisa kita alami, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan para nabi, setidaknya Nabi Muhammad mendapatkan satu pelajaran bahwa apa yang menimpa Nabi Muhammad itu telah dialami oleh nabi-nabi sebelum beliau. Apa yang Nabi Muhammad alami, intimidasi, pengucilan, pengusiran, kebencian, ujaran kebencian, nyinyir, celaan, laknat dari orang-orang, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyadari bahwa tabiat para nabi memang begitu. Dari zaman ke zaman, para nabi mengalami momen yang sama, mengalami episode yang sama, seperti yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau bahasa kasarnya, ketika ada anak muda curhat sama orang tua, terus kata orang tua, ya elah tong, kita juga udah pernah kayak gitu mah dulu. Saya mah baru sekarang, kita mah dulu udah lama banyak, lebih dari atu. Itu saya dulu misalnya. Jadi kalimat itu kan setidaknya mengurangi beban si anak muda. Oh iya ya, yang lain juga sama. Ternyata nggak saya doang. Nabi Musa sampai babak belur begini, Nabi Yahya sampai dibunuh, Nabi Isa sampai mau dibunuh. Oh ini memang bagian dari tabiatnya para nabi. Makanya Nabi ketika mendengar cerita heroik para nabi harus ketemu dengan orang. Kenapa? Pertemuan tetap lebih punya keutamaan ketimbang sekedar mendengarkan cerita. Satu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya menyadari betul bahwa tabiat para nabi, karakter para nabi, resiko para nabi adalah mengalami banyaknya ujian sedemikian rupa. Dan itu maklum bagi para nabi. Makanya Nabi setelah ketemu makin menguat, spiritual Nabi makin menguat, psikologis Nabi makin nyaman, kesedihan makin berkurang. Ini kan cara Allah untuk menghibur Nabi. Diulang, ini cara Allah Azza wa Jalla untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ada banyak periwayatan, ini saya detailkan, bukan saya detailkan, saya ambil point to point dari mulai Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, sampai ke Nabi Ibrahim. Tapi tentunya nanti bakal menghabiskan banyak waktu. Mungkin nanti bisa dibaca dan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat bahwa Nabi SAW pokoknya harus ketemu dengan para nabi untuk satu, mengkonfirmasi apa yang diceritakan oleh Al-Quran atau diceritakan oleh Allah melalui lisannya Jibril alaihi salam itu terkonfirmasi ketika Nabi bertemu dengan para nabi-nabi tadi. Dan yang kedua ada sharing ruhiyah, sharing pengalaman sehingga Nabi secara psikologis makin mantap, Nabi secara psikologis tidak terlalu ngedrop. Kenapa? Toh ini memang tabiatnya para nabi, resikonya para nabi. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad pun ya tadi ya, karena memang dalam rangka sharing itu menguatkan, mengokohkan, mendoakan, terutama mendoakan. Seluruh nabi yang Nabi temui itu rata-rata mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan wasiat, kayak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti wasiat seperti apa kita bahas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini penjelasan yang bisa saya sharing. Tambahan, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan para nabi itu menyebutkan ciri-ciri fisiknya, beberapanya detail. Kayak Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam itu detail oleh Nabi disebutkan. Nabi Isa itu kulitnya putih kemerah-merahan, kemudian rambutnya panjang terurai, dan kalau nunduk itu seperti ada air yang netes dari rambutnya. Gitu. Itu gambaran yang kemudian Nabi SAW gambarkan tentang sosok para nabi. Kenapa Nabi menjelaskan fisik-fisik para nabi yang ditemui oleh beliau ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha? Jawabannya teman-teman, ini untuk menegaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa fisik dan ruh sekaligus. Bukan mimpi, bukan ruh saja, tapi fisik, ruh sekaligus kumpul untuk melakukan perjalanan menuju Sidratil Muntaha. Makanya Nabi bisa sangat jelas melihat fisik Adam, fisik Isa, fisik Yahya, sampai ke fisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, itu kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim secara physically itu saya. Saya itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kata Nabi Allah Muhammad, saya orang yang paling mirip secara fisik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampailah di Nabi Ibrahim, ini sering khas. Sampailah ke Sidratul Muntaha, begitu. Saya ingin gambarkan Sidratul Muntaha.
Teman-teman yang Allah muliakan, di Sidratil Muntaha, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat gambaran yang menakjubkan. Kata Nabiullah Muhammad, Sidrah itu kan pohon. Kata Nabiullah Muhammad, pohon yang ada di Sidratil Muntaha ini, atau Sidrah yang dimaksud ini, daunnya lebar-lebar kayak telinga gajah. Buahnya itu kayak hajar, segede-gede guci. Jadi buahnya besar, daunnya pun besar. Ketika Allah berfirman, maka display Sidratil Muntaha itu berubah. Berfirman lagi, berubah lagi. Berfirman lagi, berubah lagi. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad karena begitu takjub dengan keindahan Sidratil Muntaha yang berubah-ubah ketika Allah berfirman, kata Nabi, demi Allah betapa indah nian apa yang aku lihat, tapi aku tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Saking indah, saking indah. Dan Nabi melihat itu, Nabi melihat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa disebut Sidratil Muntaha? Sidrah kan artinya pohon, muntaha itu artinya ending atau akhir. Jadi pohon yang akhir, atau pohon terakhir, atau pohon yang paling ujung. Apa yang dimaksudkan oleh Sidratil Muntaha? Para ulama memberikan penjelasan, Sidratil Muntaha ini bukan ujungnya alam, bukan ujungnya dunia, atau bukan ujungnya akhirat, atau ujungnya alam, bukan. Para ulama memberikan penjelasan, Sidratil Muntaha adalah batas jangkauan penglihatan makhluk. Artinya kaliber Nabi kan masih kaliber makhluk. Batasannya Sidratil Muntaha. Di belakang Sidratil Muntaha itu di luar jangkauan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa, bagaimana gambarannya, bagaimana bentukannya, wallahu a'lam. Yang jelas di belakang Sidratil Muntaha itu tidak ada yang bisa menjangkau. Nah, hatta seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi ini clear bahwa Sidratil Muntaha itu bukan ujung alam, cuman batasan kita untuk memahami di balik Sidratil Muntaha terbatas. Makanya ya, mentoknya di situ sudah, di situ aja. Sidratil Muntaha di situ. Gak mungkin bisa lewat lebih jauh daripada pandangan di Sidratil Muntaha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian dalam hadisnya wanada rabbuhu, dan Allah mendekat. Ulang, Allah Azza wa Jalla mendekat. Wadana rabbuhu. Bukan ada, wadana rabbuhu. Dan Allah kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi Allah Azza wa Jalla mendekat menjauh itu jelas otoritas Allah. Otoritas Allah. Itu Allah mau mendekat ya serah Allah, Allah mau menjauh juga terserah Allah. Tapi yang jelas sekali lagi Nabi Muhammad itu pasif. Pasif betul. Jadi beliau apa yang kemudian Allah tetapkan, Nabi Muhammad terima. Nggak ada nolak, nggak ada nyanggah, nggak ada mengajukan opsi, enggak. Pokoknya nerima legowo, enggak ada kemudian keinginan untuk menggugat Allah Azza. Diam saja. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mendekat, para sahabat kan kemudian nanti setelah pulang ke Isra itu nanya, ya Rasulullah, apakah ketika Allah mendekat antum melihat Allah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, aku tidak bisa melihat Allah. Terus bagaimana itu ceritanya? Engkau tahu bahwa Allah itu mendekat. Ada cahaya yang menghijab, yang membatasi antara aku dengan Allah. Jadi Nabi dengan Allah Azza wa Jalla dibatasi oleh hijab berupa cahaya. Jarak antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla saat itu digambarkan dalam hadis itu sepanjang dua busur. Busur itu kan alat pelempar panah. Jadi sepanjang 2 busur. Kalau 1 busur itu 1,5 meter, berarti 2 busur itu 3 meter. Maka jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW saat itu sejarak kurang lebih 3 meter. Dengan hijab dilapisi cahaya, di mana Nabi tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, hanya bisa melihat cahayanya Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya ingin coba perjelas sedikit saja ini. Saya kasih perbandingan tentang Nabi Musa alaihissalam. Silakan teman-teman cek di surat Al-A'raf ayat 143. Itu Nabi Musa alaihissalam pengen lihat Allah, pengen melihat Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ente nggak bisa lihat aneh Musa. Tapi Nabi Musa nggak pengen lihat Allah. Akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, sudah, coba tengok gunung, coba lihat gunung ini. Akhirnya Allah menampakkan cahayanya, bukan menampakkan dirinya, tapi menampakkan cahayanya
setelah nampak cahayanya, tajalli cahayanya, gunung yang ditunjuk oleh Allah itu hancur, jadi cahaya di balik gunung. Setelah cahaya muncul, gunungnya hancur, rata dengan tanah, dan Nabi Musa pingsan seketika. Itu kekuatan cahaya yang kemudian Allah Azza wa Jalla miliki. Gunung saja hancur, gak tanggung-tanggung, gunung hancur. Sudah hancur, Nabi Musanya pingsan. Itu perbandingan Nabi Musa begitu, Pak. Jadi Nabi Musa jangankan dekat dengan cahayanya Allah. Cahayanya baru muncul di ujung gunung, itu gunungnya hancur, Musanya pingsan. Itu kualitas Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak dalam rangka mendeskripsikan Nabi Musa, cuma ini membandingkan dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Nabi Allah Muhammad, Pak. Ketika Nabi Muhammad itu 3 meter jaraknya beliau dengan Allah SWT. Dan cahaya itu betul-betul dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kekuatan Nabi SAW yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla melebihi kekuatan makhluk manapun. Padahal kita kenal, Pak, Nabi Musa itu sosok yang gagah berani, jago, kuat, luar biasa. Sekali pukul mati itu orang. Kan ceritanya begitu. Nabi Musa itu sekali pukul mati orang yang dipukul. Tapi ketika melihat cahaya Allah, pingsan. Nabi Allah Muhammad SAW melihat cahaya Allah Azza wa Jalla, tidak hancur, tidak pingsan. Ini kualitas spiritual Nabi SAW ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Muwajjahah dengan Allah Azza wa Jalla sekalipun melalui hijab. Tapi muwajjahah ini merupakan kebenaran yang hak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis Isra dan Mi'raj. Adapun melihat Allahnya, memang tidak mungkin di dunia ini makhluk bisa melihat Allah Azza wa Jalla, hatta siapapun itu. Makanya para ulama lebih menegaskan bukan lihat Allahnya, tapi muwajjahah, berhadap-hadapan dengan Allahnya, itu yang menjadi entry point di dalam Isra dan Mi'raj. Setelah itu kemudian Allah gambarkan surga, gambarkan neraka. Nah, ini juga sama. Jadi kalau biasanya Nabi itu mendengar cerita tentang surga, ayat tentang surga, itu kan deskripsinya simain, deskripsinya itu ucapan. Nabi mendengar surga itu begini, 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 begini. Nabi mendengar neraka itu begini, 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 begini. Imajinasi Nabi ya begitu saja. Oh, surga begini, neraka begini, surga begini, neraka begini. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu surga Allah tampakkan gambarannya, neraka Allah tampakkan gambarannya. Kalau dulu di dunia, Nabi Muhammad hanya mendengar informasi tentang surga dan neraka, ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat gambaran real bagaimana surga dan neraka. 1, muwajjahah dengan Allah. 2, mendapatkan gambaran surga dan neraka. Itu konteks Sidratil Muntaha. Masya Allah, ini sudah muwajjahah, kemudian bisa melihat gambaran surga dan neraka. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan salat 5 waktu yang kita kenal hari ini. Proses keringanannya itu kan 9 kali minta dispensasi dalam satu riwayat. Saya tidak terlalu bahas detail, tapi intinya Nabi Allah Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah teman-teman yang Allah muliakan, saya ingin poin ini dulu dikit. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat, Nabi Allah Muhammad pulang ke bumi, ya tadi ya ada proses dengan Nabi Musa, tapi saya ringkas, Nabi Muhammad pulang ke bumi, kemudian Nabi Muhammad menunggu bagaimana praktek sholat. Kalau kemudian kita breakdown dalam konteks hari ini sebagai ibrah atau pelajaran bahwa sholat adalah warisan dari Nabi SAW dan merupakan amalan dahsyat dan merupakan manifestasi dari yang namanya Isra dan Mi'raj. Manifestasi Isra dan Mi'raj adalah salat. Teman-teman yang Allah muliakan, karena kita lagi bahas kekuatan spiritualitas Nabi, maka salat adalah cara meningkatkan kekuatan spiritualnya Nabi SAW. Maka jangan aneh kalau kemudian Nabi SAW
Sholatnya sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena sholat yang Nabi lakukan dalam rangka menambah spiritualitas Nabi, menambah value, menambah kualitas, mentalitas, hati psikologisnya Nabi SAW. Dan itu dilakukan dengan cara sholat. Teman-teman yang Allah muliakan, tambahan sedikit. Kalau teman-teman berkenan, silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 45. Ada kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Dijelaskan lanjutan ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sholat itu susah, atau sholat dan sabar itu susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dijelaskan oleh ayat berikutnya, ini tafsir ayat bil ayat, mentafsirkan ayat dengan ayat. Di ayat ke-46-nya ada kalimat orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbih. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang khusyuk adalah orang yang yakin dirinya akan bertemu dengan Tuhannya, atau yakin dirinya bertemu dengan Tuhan. Saya ulang. Ini bisa pakai akan atau tidak. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Allah. Dia muwajahah dengan Allah. Saya ingin tarik ketika Nabi berhadapan dengan Allah. Nabi setelah Isra dan Mi'raj punya oleh-oleh salat. Punya wasiat salat. Ketika Nabi menerima wahyu, itu berhadap-hadapan dengan Allah. Muwajjah. Manifestasinya adalah salat. Jadi salat itu manifestasi dari Mi'raj. Ditarik dalam konteks hari ini atau konteks dunia, maka salat adalah Mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Nabi muwajjah harus naik ke langit ke-7, kalau kita mau muwajjah tidak mesti naik ke langit ke-7. Cukup dengan aktivitas sholat. Maka nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan bisa cross check bahwa jarak yang paling dekat antara Khalik dengan hambanya, dengan makhluknya atau dengan manusia muslim di antaranya, jarak yang paling dekat dengan muslim dengan kita sebagai hambanya itu dalam sujud. Makanya kata Nabi, fa'aksirud doa fi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Karena doa ketika sedang sujud itu mustajab. Dan itu jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhan. Jadi memang muwajjah itu aja. Bahkan kalau teman-temannya Allah muliakan buka surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan dialog, isinya itu dialog. Misalkan kata Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Allah hamidani abdi. Hambaku sudah memujiku. Kemudian ketika hambanya membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah Azza wa Jalla as-sana'u abdi. Hambaku telah menyanjungku. Ketika si hamba baca Maliki Yaumiddin, kata Allah Azza wa Jalla majjadani abdi. Ketika hambanya bilang ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Azza wa Jalla menjawab, ini adalah baini wa bainal abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Ini baini wa bainal abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Wali abdin masalah, dan apa yang diminta oleh hamba baginya akan dikabulkan. Atau apa yang menjadi milik hamba, apa yang dia minta. Kan nanti doanya kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di antara. Itu semuanya dialog. Ada jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya dialog, teman-teman, itu harus berhadap-hadapan, harus muwajjah. Itu namanya dialog. Kecuali kalau dialognya media online kayak ini online. Jadi kalau langsung ya harus muwajjah. Itu namanya baru dialog. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, salat itu dialog dengan Allah. Salat itu jarak yang terdekat dengan Allah. Salat itu mi'rajnya kita sebagai orang-orang mukmin. Dan teman-teman yang Allah muliakan, surat Al-Baqarah ayat 45 ini diawali dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Lanjutannya tadi, ilal al-khasyiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi kalau orang-orang sudah yakin bahwa dia salat itu muwajjahah dengan Allah, itu berhadap-hadapan dengan Allah, itu berdialog dengan Allah,
maka tidak ada orang yang akan menganggap remeh aktivitas salat. Jangan remehkan salat, jadikan spesial aktivitas salat, karena proses mendapatkannya pun spesial. Istimewakan salat, karena cara mendapatkannya pun istimewa. Dan teman-teman yang Allah muliakan, jika masalah tidak kunjung selesai, barangkali salatnya yang memang perlu diperbaiki, sehingga berdampak pada masalah yang tak kunjung diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustadz atas paparannya. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terhadap paparan tadi, kita tunggu di chat. Silakan. Kalau belum ada mungkin sebentar. Oh, belum. Kalau belum ada mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah ada hikmahnya apa terhadap susunan nabi-nabi yang diketemui gitu Ustaz. Karena kan kalau kita baca tuh kalau nggak salah yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Ibrahim, itu yang pertama. Yang kedua, dari nabi-nabi yang ditemui itu kan semuanya sudah wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada makna tertentu di balik itu? Apakah ada bagaimana ulama memahami bahwa yang ini mungkin gambaran yang satunya lagi Nabi Isa alaihissalam mungkin secara fisik atau seperti apa gitu kira-kira Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rizky. Yang pertama di susunan para nabi. Jadi kalau hikmah saya rasa rujukannya bisa Imam As-Suyuti misalkan di antaranya itu cukup kuat di dalam menjelaskan tentang hikmah. Pertama, kenapa harus Nabi Adam dulu yang ditemui? Ini start finish. Jadi Nabi Muhammad SAW itu harus ketemu dengan Nabi Adam sebagai pendahulu para nabi. Jadi bagaimanapun juga pendahulu para nabi yang paling banyak pengalaman, paling banyak makan asam garam, paling banyak mengetahui banyak hal, termasuk mengetahui hakikat musuh umat manusia dalam kurung umat Islam, ya Nabi Adam. Maka pertemuan dengan Nabi Adam tentu prioritas untuk memahami apa yang menjadi duduk persoalan di dunia ini sejak awal. Karena sekali lagi Nabi Adam ini ahli ilmu. Makanya nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 kan jelas wa'allama Adamal asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a, banyak ilmu, banyak nama, banyak pelajaran. Jadi ilmunya Nabi Adam banyak, luar biasa. Dan itulah yang membuat Nabi Adam lebih mulia ketimbang para malaikat di zaman misalnya. Bahkan sampai hari ini yang namanya kemuliaan ilmu itu bisa melampaui kemuliaan para malaikat sekalipun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kenapa harus ketemu dengan Nabi Adam dulu? Ya karena Nabi Adam lah yang punya ilmu. Nabi Adam lah yang memiliki pemahaman, pengalaman tentang alam dunia sejak awal. Ketika ditanyakan gitu, atau ketika diciptakan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi memang harus ketemu Adam untuk memahami hakikat ilmu dan hakikat khusus tidak. Maka nanti kalau teman-teman bisa lanjutkan kajian di ilmu ini, Nabi Adam alaihissalam itu berdasarkan slide ya, slide itu Nabi Adam alaihissalam, teman-teman, kan punya ilmu juga. Makanya wa'allama Adamal asma'akullah, tapi kan punya ilmu juga, punya ilmu yang cukup banyak. Dan Nabi Muhammad pun juga punya ilmu. Nabi Muhammad juga punya banyak ilmu. Cuman agak berbeda antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Jika Nabi Adam, teman-teman, sekalipun punya banyak ilmu, tapi tetap terjebak dengan kesalahan. Bahkan kesalahannya lumayan fatal. Kenapa kemudian disebut fatal? Karena Nabi itu nggak boleh nolak yang namanya perintah Allah. Nabi itu tidak boleh menolak perintah Allah dan tidak boleh melanggar larangan Allah. Itu mustahil. Nggak boleh kalau ada Nabi melanggar aturan Allah atau melanggar perintah Allah. Ini kena pasal berat. Pasalnya itu berlapis. Kalau kemudian Nabi berani melanggar perintah atau berani menolak perintah atau berani melanggar
larangan. Ini pastinya bisa berlaku. Kalau Nabi ada yang berani seperti itu. Nabi Adam alaihi salam itu melanggar larangan Allah. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Adam, jangan dekat-dekat pohon. Kok ente dekat-deketin pohon, ente jadi orang zalim. Itu pesan Allah, larangan Allah. Tapi Adam kan melanggar itu. Melanggar akhirnya kemudian terjebak dengan dosa, dan dosa itu akhirnya kemudian sampai hari ini dikenal oleh seluruh umat manusia bahwa Adam seorang yang alim, Adam yang punya banyak ilmu banyak, tetap terpleset dalam kesalahan. Maka itu jadi kaidah. Sampai ada kalimat kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan khilafan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekhilafan atau kesalahan adalah mereka yang taubat. Jadi ini bagian dari pelajaran penting bahwa hati-hati dengan ilmu. Kadang orang punya ilmu tetap aja kepleset dengan kesalahan. Nabi Muhammad, Pak, itu bedanya dengan Adam. Beliau tidak pernah menolak perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan Allah. Ini bedanya. Dan ini pelajaran yang kemudian harus bisa diterima oleh masyarakat luas bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa? Seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menolak perintah dan tidak pernah melanggar larangan. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi sampai pada puncak kesempurnaan sebuah ilmu. Karena kalau orang berilmu tapi masih terjebak dengan kesalahan, berarti belum sempurna kualitas ilmu. Kalau orang betulan punya ilmu, itu tidak mungkin melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah atau melakukan penolakan terhadap perintah Allah, itu mustahil. Yang namanya orang punya ilmu pasti samina wa ata'na dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua yang paling penting juga setelah masalah ilmu dari Nabi Adam, yang kedua adalah tentang sosok iblis. Jadi Nabi Adam kan punya pengalaman betul bagaimana digoda iblis. Kan kalau ingin nanya tentang pengalaman bisnis, Pak, kok Bapak bisa bangkrut? Wah, ini saya dulu bangkrut begini nih. Saya bangkrut begini. Kan itu enak. Kalau orang pernah bangkrut ditanya kenapa kok bisa bangkrut, itu enak jelasin. Karena pengalaman. Adam alaihi salam harus menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah iblis sampai Adam tergoda. Detailnya. Dan itu ditangkap oleh Nabi SAW sehingga ketika Nabi pulang kembali ke dunia, yang namanya langkah-langkah setan tidak berarti bagi Nabi. Kenapa? Nabi sudah tahu betul strategi setan kayak apa. Mentok di kanan, lempar ke kiri. Mentok di kiri, lari ke depan. Depan mentok, belakang dikejar. Itu setan begitu. Makanya Nabi langsung bikin border, bikin pembatas. Jangankan godaan setan, Nabi itu kan punya korin. Setiap kita kan punya korin. Setiap kita ini punya jin pendamping, korin. Kata Nabi, korin saya mah sudah Islam. Sampai korin aja masuk Islam. Korin kita kan belum tentu benar. Kali kalau korin Nabi itu udah pasti Islam, ya udah pasti benernya kan begitu. Itu sampai ada bahasa, saya juga punya korin, tapi korin saya sudah diislamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi clear bahwa Nabi Muhammad jangankan mengetahui langkah-langkah setan, jangankan mengantisipasi langkah-langkah setan, jin korinnya saja masuk Islam. Gimana Nabi nggak paham tentang dunia godaan yang dahsyat yang dilakukan oleh iblis dan juga setan. Jadi jelas ini Nabi mendapatkan ilmu yang mapan dari sosok seorang Adam alaihi salam. Sudah berbicara tentang ilmu, juga berbicara tentang siapa musuh abadi umat manusia, yakni iblis. Teman-temannya Allah muliakan, lari ke Nabi Isa, ke Nabi Yahya. Di Nabi Yahya, di Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran tentang hakikat orang-orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad selama tinggal di Mekah tidak pernah ketemu dengan Yahudi, kecuali hanya dua kondisi saja. Dua keadaan saja. Satu ketika beliau pergi ke Syam di usia 9 tahun. Yang kedua ketika beliau pergi ke Syam untuk dagang di usia 25 tahun. Hanya 2 kali Nabi pergi ke Syam, artinya hanya 2 kali Nabi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Dan modal ketemu orang Yahudi hanya sekedar 2 kali tentu tidak cukup untuk membayangkan atau menggambarkan tentang hakikat tabiat orang-orang Yahudi. Maka ya harus ketemu dengan tokoh Nabi yang berasal dari genetik Yahudi. Siapa? Ya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kan mereka yang kemudian menjadi nabinya orang-orang Yahudi. Karena Nabi Isa genetiknya Yahudi, Nabi Yahya juga genetiknya Yahudi. Ya pas kalau kemudian Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi
Isa. Apalagi nanti Nabi Isa punya chemistry tersendiri dengan Nabi. Nabi Isa itu punya chemistry sendiri dengan Nabi. Kenapa? Karena di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 159, bahwa yang namanya Nabi Isa alaihi salam itu akan mengislamkan seluruh ahli kitab. Nanti silakan dicek di surat An-Nisa ayat 159, bahwa Nabi Isa alaihi salam akan mengislamkan seluruh ahli kitab sebelum beliau wafat. Jadi itu tugas terakhirnya Nabi Isa. Makanya chemistry dengan Nabi Isa itu jelas kuat, Pak. Makanya ya harus ketemu dulu. Di mana ketemunya? Ya di langit. Karena di dunia sudah tidak ada. Maka pertemuannya dengan makhluk di langit. Teman-teman, ya Allah muliakan, ketemu dengan Nabi Yusuf. Itu setidaknya ada pelajaran penting berkaitan dengan kehidupan yang fluktuatif keadaan. Silakan cek, Pak. Nabi Yusuf itu tadinya bahagia. Kemudian sedih, dibuang ke sumur. Kemudian bahagia lagi, dirawat oleh orang Mesir. Kemudian sedih lagi, masuk penjara. Kemudian senang lagi, dibebaskan dari penjara, bahkan jadi pembesar Mesir. Sampai akhirnya happy ending, Pak, Nabi Yusuf alaihissalam. Happy ending. Perjalanan dakwah Nabi akhirnya happy ending. Dan Nabi SAW harus paham juga bahwa memahami betul, maksudnya bukan harus paham, memahami betul bahwa proses perjuangan dakwah itu memang fluktuatif dan akhirnya tetap happy ending. Nabi paham betul, oh iya, ini Nabi Yusuf mengajarkan tentang teori kehidupan bagaikan roda pedal. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, ini sosok Nabi adalah sosok manusia biasa yang itu harus difahami sebagai manusia biasa yang sebenarnya. Dan sosok manusia biasa dengan predikat Nabi itu adanya di Nabi Idris alaihissalam. Karena silakan cek, Pak, di Quran atau di hadis berbicara tentang mukjizatnya Nabi Idris alaihissalam itu apa. Silakan cek di Quran dan di hadis. Nabi Idris itu ditonjolkan sebagai manusia biasa yang betul-betul punya sisi kemanusiaan yang real sebagai manusia, tapi dia punya predikat Nabi. Makanya Nabi Idris sering jahit, kerjaannya itu jahit, kerjaannya itu menulis. Kenapa ya? Karena itu aktivitas-aktivitas manusia, menjahit. Makanya Nabi juga suka jahit, kan? Bajunya bolong dijahit. Itu bagian dari sisi manusiawinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah, Nabi punya anak, Nabi marah, Nabi nangis, Nabi sedih, itu manusia. Dan sosok yang paling real tentang Nabi yang mukjizatnya tidak terlalu kentara gitu ya, Nabi Idris alaihissalam. Allahu Akbar. Ketemu dengan Nabi Harun, bicara kefasihan berbicara, baik. Kefasihan dakwah. Karena bagaimanapun juga yang namanya dakwah butuh kefasihan lisan. Dan Nabi Harun adalah jawaban orang-orang yang pandai berorasi, pandai untuk mengajak, pandai untuk menyampaikan pesan, pandai untuk mendelivery pesan. Itu Nabi Harun alaihissalam. Jago. Urusan dialog, urusan ngobrol, urusan menggiring opini, urusan mengkanter opini, urusan dialog secara intelektual atau dialog secara logika nalar yang aneh itu, yang rumit, Nabi siap melayani. Serumit apa Nabi layani? Kalau mentok mubahalah itu. Kayak misalkan Nasruddin Najran dialog dengan Nabi sampai mentok dialog tentang metafisik, kata Nabi, udah daripada debat mendingan mubahalah. Yang salah dilaknat, selesai. Tapi kan orang-orang Nasruddin Najran yang nggak mau. Apa namanya, mubahalah dengan Nabi. Itu Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa, Pak. Nabi Musa berbicara tentang kemampuan fisik seorang nabi. Sekaligus Bapak Ibu Allah muliakan bahwa kesabaran menghadapi umat itu memang betul-betul unlimited. Dan di antara nabi yang sabar mengurus umatnya dengan kebebalan umat yang luar biasa, yang sabar ya Nabi Musa. Selain kekuatan fisiknya, sekali pukul mati. Dan itu juga nanti diwarisi, Pak, oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ketika gulat dengan Rukanah, namanya Rukanah itu jago gulat di kota Mekah. Ini nggak ada orang yang bisa mengalahkan Rukanah. Di kota Madinah itu tidak ada orang yang bisa mengalahkan Rukanah. Rukanah itu beneran jago. Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi ketika gulat dengan Nabi, Rukanah orang Mekah itu ketika gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rukanah babak belur, kalah. Ini bagian dari kekuatan fisiknya Nabi. Jadi jago gulat. Yang keduanya
sabar menghadapi umat. Dan itu yang dilakukan juga oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketemulah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang mampu memberikan peletakan dasar syariat Islam yang hari ini kita kerjakan. Ibrahimlah yang meletakkan dasar-dasar Islam yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti jadi pertanyaannya, kenapa urutannya harus Adam, Idris, Yahya, Yusuf, Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim? Di antara hikmahnya masing-masing memiliki chemistry dengan Nabi, kesamaan dengan Nabi, pelajaran dengan Nabi, terutama Nabi Adam. Kenapa harus diawalkan? Karena bagaimanapun juga Adam mengajarkan tentang hakikat ilmu dan juga tentang sosok iblis sebagai musuh pertama umat manusia di muka bumi. Nanti di kota Madinah setelah hijrah, Nabi akan ketemu dengan orang-orang Yahudi. Maka harus tahu gambaran Yahudi dari sosok bernama Isa dan juga Yahya. Terus ke atas rasa-rasa itu sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kan muncul pertanyaan, kan bisa saja Allah memberikan wahyu langsung tanpa harus ngobrol dengan para nabinya. Ini beda. Sekarang beda. Kalau Allah yang menceritakan, dan berbeda dengan ketika Nabi bertemu dengan orang, itu berbeda. Jelas berbeda. Sama kayak saya dapat motivasi by phone, atau saya dapat motivasi langsung dari orang, itu beda. Tesnya beda, sense-nya beda. Jadi memang harus ketemu. Wallahu a'lam. Saya rasa itu Pak Rizky. Wallahu a'lam. Ustaz. Mengenai itu Ustaz, apa namanya yang tadi Nabi Isa alaihissalam kan secara ini belum wafat ya gitu Ustaz ya. Apakah ada perbedaan atau ada hikmah atau ada pandangan ulama mengenai hal tersebut gitu? Kalau para nabi sebelumnya kan tentunya ini sudah wafat. Terus kok bisa mereka ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah Allah bangkitkan? Apakah Allah hidupkan kembali? Atau Allah hidupkan dulu kemudian diwafatkan lagi? Tidak ada penjelasan detail memang dari Nabi, dari para ulama berkaitan dengan itu. Makanya para ulama mencukupkan dengan wallahu a'lam. Sama seperti diskusi perdebatan apakah Nabi itu Isra Mi'raj hanya dengan ruh saja. Karena itu komentar sahabat. Itu yang menjelaskan juga sahabat ada. Sahabat meyakini bahwa Nabi Isra dan Mi'raj hanya sekedar ruhnya saja. Hanya nggak pakai fisik, ruhnya saja. Jadi pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi tersebut itu pertemuan antar ruh. Sehingga tidak ada yang dihidupkan kembali. Ruh semua yang ketemu. Itu menurut sahabat. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan yang meyakini bahwa Nabi ketika Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja. Jadi memang diskusinya cukup alot. Makanya para ulama ketika masuk ke ranah itu, apakah ruh saja, apakah ruh dengan fisik? Berarti kalau ruh saja aman enggak? Ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun. Kenapa? Karena mereka ruh, Nabi Muhammad ruh juga kan, sehingga tidak berbenturan. Tapi menurut ulama yang kedua, enggak, itu physically hidup, bukan ruh saja. Buktinya ada Nabi Isa. Nabi Isa ketemu dengan Nabi Muhammad, kan Nabi Isa belum meninggal, masih ada ruhnya. Ketemu dengan Nabi Muhammad, oke lah ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Yahya. Ini ketemu dengan Nabi Isa kan masih hidup. Berarti Nabi itu ada ruh, ada jasad, bukan ruh saja. Wah, ini kan disuruhnya begitu. Tapi yang jelas manapun yang menjadi hakikat kebenaran Allah Azza wa Jalla, ya kita serahkan kepada ilmu dan pemahaman Allah Azza wa Jalla. Jawabannya wallahu a'lam. Kaitan dengan apakah physically ini dihidupkan kembali, setelah wafat dihidupkan, atau tidak ruh saja, tidak ada jasadnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas begini, Pak, ada satu kalimat dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan ucapkan orang-orang yang mati di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati. Mereka tetap hidup, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka masih hidup dan di sisi Allah mereka diberikan rezeki. Nah, mungkin memahami itu saya rasa linear lah kalau kemudian para nabi bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak disebut mati, tapi mereka pindah domisili. Yang tadinya tinggal di bumi pindah ke langit. Selesai itu sajalah. Tapi ujungnya tetap wallahu a'lam, itu di antaranya. Nah, yang kedua kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Memang Nabi Isa belum mati, sebagaimana penegasan para ulama jumhur, ulama salaf, bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat, belum meninggal. Adapun kalimat Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa itu ya. Kalau tidak salah nanti saya sharing.
Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkanmu wahai Isa dan aku mengangkatku keharibaanku ke sisiku. Itu juga sama redaksinya dengan Bible, bahwa Nabi Isa itu diangkat dan didudukkan di sebelah kanan Tuhan Bapa, kan begitu kita bahasa Bible. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat ini mutawaffika itu bukan mati. Bukan mati. Ini mutawaffika artinya Nabi Isa alaihi salam disempurnakan tugas-tugasnya. Mutawaffika itu diambil dari kalimat wafa. Wafa itu artinya sempurna, perfecto. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Isa telah disempurnakan oleh Allah. Kalau orang sudah sempurna hidupnya, berarti sudah tinggal menunggu kematian. Kematian itu terjadi manakala kehidupannya atau tugas-tugasnya sudah sempurna, sudah selesai. Nabi Isa itu sudah selesai tugas-tugasnya, maka kata Allah, ini mutawaffika, saya telah menyempurnakan, saya telah menyelesaikan tugas-tugas ente, wahai Isa. Wa rafi'uka ilayya, maka saya angkat ente naik ke langit untuk diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla atas upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi memang masih hidup. Hikmah bagi kitanya memang karena Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yakni mengislamkan ahlul kitab. Maka tidak boleh mati dulu. Nanti di akhir zaman baru akan kembali ke dunia untuk menunaikan tugas terakhirnya. Dan Nabi Isa ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu secara umur dihentikan penuaannya. Sama seperti Ya'juj dan Ma'juj yang berhenti menua, sama seperti Dajjal yang berhenti menua, sama juga seperti makhluk Allah yang lain yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga berhenti menua. Ya'juj Ma'juj, Dajjal itu berhenti menua. Dan Nabi Isa alaihissalam. Allah. Salah situ Bang. Baik, jazakallah Ustaz. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari chat dari Mbak Susi. Tentang buruk tadi boleh diulang, kira-kira kalau dibayangkan atau di buku-buku cerita itu seperti kuda terbang, benarkah gitu? Mungkin kalau boleh saya menambahkan, Ustaz, apakah buruk ini selain peristiwa Isra Mi'raj ada lagi kisahnya atau penampakannya gitu, Ustaz? Ya. Pertama, kalau ada gambaran memang di buku-buku, saya juga baca itu, kepalanya kan perempuan ya, kemudian badannya kuda dan bersayap. Penggambaran seperti ini menurut Ibu Irene Handono merupakan penghinaan sebetulnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan gambar ini dibuat oleh para orang-orang yang memusuhi Islam, orientalis lah. Mereka membuat gambaran buruk seperti tadi, kepalanya perempuan, bersayap, dan seekor kuda badannya. Mungkin kayak Sagittarius atau Sagittariusan. Cuman badannya sih tetap kuda, cuman kepalanya perempuan. Allah Allah, itu gambaran yang saya lihat di beberapa buku-buku klasik. Kata Ibu Irene Handono, gambaran tersebut itu penghinaan bagi Nabi. Karena buruk tidak begitu. Buruk itu hewan. Hewan yang anggap saja kayak keledai, tapi lebih gede. Atau kayak kuda, kayak bigol, peranakan kuda dengan keledai, tapi lebih kecil. Ya hewan kendaraan. Kalau mau digambarkannya kuda saja. Apakah punya sayap? Allahu a'lam. Yang kudanya punya sayap itu kudanya Nabi Sulaiman, bukan buruk. Nabi Sulaiman punya kuda, di antara kudanya adalah punya sayap. Nah, itu ada. Itu hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi melihat bonekanya Aisyah terjatuh dari lemari, dan boneka tersebut adalah seekor kuda yang punya sayap. Kemudian kata Nabi, "Wahai Aisyah, apa ini?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu?" "Tahu apa?" "Ini kan kudanya Nabi Sulaiman." Kemudian Nabi tersenyum. Selesai, itu dia. Nabi tersenyum. Tersenyum itu kan Nabi kalau gini, kalau pemahaman Aisyah salah berkaitan dengan kudanya Nabi Sulaiman yang punya sayap atau tidak, itu pasti Nabi mengkoreksi. Nabi cukup senyum, bahwa berarti mengkonfirmasi bahwa informasi yang dimiliki oleh Aisyah benar, bahwa di antara kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Adapun buruk tidak disebutkan punya sayap. Buruk itu hewan. Bigol, anak peranakan kuda sama keledai, tapi lebih kecil. Keledai, tapi lebih besar. Itu kemudian disebut dengan
Borok. Jadi penggambaran wanita punya sayap dan kuda itu bentuk penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi mana penghinaannya? Digambarkan oleh para ulama termasuk Ibu Ibnu Handono. Satu, berkepala perempuan. Itu penghinaan bagi Nabi karena terkesannya Nabi itu doyan perempuan. Tapi naudzubillah tidak. Yang kedua, bersayap. Nabi itu suka kekuasaan, cinta kekuasaan, ingin menguasai banyak tempat, banyak daerah. Kemudian kuda, mohon maaf ini, kekuatan stamina Nabi, stamina jiwa Nabi itu sebanding dengan 30 orang laki-laki. Sehingga kesannya kayak kuda. Wallahu a'lam. Ini ucapan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak suka dengan umat Islam. Sayangnya memang beberapa orang Islam meyakini gambaran buruk kayak tadi, padahal bukan. Saya tegaskan bukan. Buruk itu tidak seperti itu. Buruk itu dalam hadis Sahih Bukhari itu hewan yang mirip keledai tapi lebih besar dan mirip bigol tapi lebih kecil. Warnanya putih. Itu sih. Allah. Ustaz, apakah buruk pernah dikisahkan dalam ini yang lain? Yang saya tahu, bacaan saya hari ini, buruk ya cuma di Isra dan Mi'raj saja. Jadi Nabi misalkan perang Badar, buruk turun, bantuin Nabi. Kan itu lumayan, Pak. Kalau perang Badar ada buruk itu satu gerakan bisa menebas leher berapa orang. Tapi ternyata tidak ada riwayat tersebut. Allah. Ini pertanyaan terakhir dari Rizky, ngitip lewat chat. Untuk tanggalnya sendiri, apakah tanggal dari peristiwa Isra Mi'raj itu apakah ada khilaf dan yang lebih kuat memang yang banyak dipahami masyarakat sekarang gitu, Ustaz? Tanggal ininya, penanggalan ya? Betul, yang 27 Rajab. Dalam kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri itu ada 6 pendapat. Pendapat pertama itu menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj bertepatan dengan hari Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi diangkat jadi Rasul, SK kenabian berbarengan dengan Isra dan Mi'raj. Itu pendapat pertama. Jadi bareng. Nabi dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu berbarengan dengan Isra dan Mi'raj. Pendapat yang kedua, 5 tahun kemudian. Jadi setelah Nabi dapat SK kenabian, 5 tahun kemudian, berarti setelah adanya perintah dakwah jahriyah, itu Nabi Isra Mi'raj tahun kedua, 5 tahun kemudian. Pendapat kedua. Pendapat ketiga itu pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10. Ini lebih detail memang. Dibanding semua riwayat ini lebih detail. Sampai ke tanggal-tanggal disebut. Jadi berbarengan dengan menerima wahyu, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Yang keempat, itu 16 bulan sebelum hijrah. Pendapat ke-5, 14 bulan sebelum hijrah. Pendapat ke-6, 12 bulan sebelum hijrah. Itu terjadinya Isra dan Mi'raj. Kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, 3 pendapat pertama pasti salah. 3 pendapat pertama pasti salah. Jadi yang mungkin benar itu antara 16 bulan sebelum hijrah atau 14 bulan sebelum hijrah atau 12 bulan sebelum hijrah. Itu terjadinya Isra dan Mi'raj. Kenapa yang 27 Rajab dihukumi salah? Padahal itu cukup populer sampai hari ini. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Khadijah radhiyallahu anha itu wafat sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj. Jadi meninggal dulu baru kemudian Isra dan Mi'raj. Nanti diskusinya, Khadijah itu wafat tahun keberapa? Dijawab tahun ke-10. Berarti di tahun yang sama di mana Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Isra Mi'raj di tahun yang sama Khadijah wafat. Khadijah wafat, Bapak Ibu Allah muliakan, itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun ke-10. Lagi bulan Ramadan, tahun ke-10, Nabi punya istri yang bernama Khadijah wafat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sedangkan tanggal 27 Rajab, yang namanya Rajab kan sebelum Ramadan.
Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Berarti kalau Khadijah wafat bulan Ramadan dan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, berarti ketika terjadi Isra dan Mi'raj, Khadijah masih hidup. Dan itu tidak mungkin, Mbak, karena Isra dan Mi'raj terjadi sesudah Khadijah wafat. Maka kalau tahun ke-10 tanggal 27 kurang pas. Makanya kata Syekh Syafiur Rahman, 3 pendapat pertama, yakni pas barengan dengan SK kenabian, 5 tahun kemudian setelah kenabian, dan 10 tahun kemudian setelah kenabian di tanggal 27 Rajabnya, 3 pendapat ini dipastikan salah. Yang mungkin betul itu 16 sebelum hijrah, 14 bulan sebelum hijrah, dan 12 bulan sebelum hijrah. Allah. Jazakallah Ustaz atas jawaban-jawabannya. Mungkin kita sudahi dulu untuk kajian malam ini. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran teman-teman dan juga kehadiran Ustaz untuk memberikan kajian. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.